Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sehat sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halalan thayyibah, diberikan ilmu yang berkah barokah, anak-anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kelak kemudian husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ada istilah ghibah atau menggunjing. Ghibah merupakan dosa besar, namun sedikit yang mau menyadari hal ini. Ghibah adalah tindakan membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya. Ini termasuk membicarakan kekurangan fisik, sifat buruk, kesalahan, atau hal-hal pribadi yang lain yang dapat menyakiti perasaan orang tersebut. Lantas kenapa hibah itu buruk? Dalam agama Islam, hibah dianggap sebagai dosa yang besar. Ya, hibah dianggap sebagai dosa besar. Menyakiti hati orang lain, perkataan buruk dapat melukai perasaan orang lain yang dibicarakan, kemudian juga merusak hubungan sosial dan menebarkan kebencian, menyebarkan fitnah. Jika informasi yang dibicarakan tidak benar, maka itu termasuk fitnah. Fitnah merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah. Nah, bagaimana cara kita menghindari ghibah tersebut? Yang pertama adalah jagalah lisan. Jaga lisan, hindari membicarakan orang lain, terutama jika tidak ada manfaat positifnya. Kemudian berprasangka baik, asumsikan yang terbaik tentang orang lain, dan fokus pada diri sendiri. Perbaiki diri sendiri daripada mengurus kekurangan orang lain. Ingat, akibat hibah, sadari bahwa hibah dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Dan penting untuk diingat juga ini di sini, tidak semua pembicaraan tentang orang lain adalah hibah. Jika pembicaraan bertujuan untuk memperbaiki atau menasihati seseorang dengan caranya baik dan benar, maka itu bukanlah hibah. Mendengarkan hibah itu juga termasuk dosa. Kita harus menghindari menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang suka menggosip. Mari kita bersama-sama menghindari ghibah dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ghibah memiliki dampak yang sangat buruk, baik bagi orang yang dibicarakan maupun bagi orang yang melakukannya. Berikut ini adalah beberapa dampak dari ghibah tersebut. Antara lain, yang pertama, bagi orang yang dibicarakan. Bagi orang yang dibicarakan akan dapat merusak reputasi. Hibah dapat merusak reputasi seseorang, bahkan jika informasi yang disebarkan itu tidak benar. Kemudian menimbulkan rasa sakit hati. Perkataan buruk dapat melukai perasaan dan harga diri dari orang yang dibicarakannya, serta dapat memutuskan hubungan. Hibah dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan orang lain menjauh pada orang yang dibicarakan. Bagi orang yang melakukan hibah, yaitu dia akan mendapatkan dosa. Dalam agama Islam, hibah adalah dosa besar. Kemudian merusak hati, yaitu melakukan hibah dapat membuat hati menjadi keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, menimbulkan fitnah. Jika informasi yang disebarkan tidak benar, maka itu termasuk fitnah.
yang merupakan dosa yang lebih besar dari hibah. Kemudian berikutnya yaitu akan dapat memperburuk hubungan sosial. Hibah dapat merusak hubungan dengan orang lain dan menciptakan suasana yang tidak harmonis. Dampak yang lebih luas yaitu merusak keharmonisan masyarakat. Hibah ini dapat merusak hubungan antara individu dengan individu, kemudian individu dalam masyarakat, dan menciptakan suasana yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Berikutnya itu menyebarkan penyakit hati. Hibah dapat menyebarkan penyakit hati seperti iri hati, dengki, dan sifat buruk lainnya. Secara umum, hibah dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari hibah dan selalu menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, bagaimana untuk menghindari hibah tersebut? Untuk menghindari hibah, kita bisa melakukan beberapa hal, antara lain yaitu menyadari bahwa hibah itu adalah dosa. Pahami bahwa hibah adalah dosa besar yang dapat merusak hati dan hubungan dengan orang lain. Jagalah lisan kita, latih diri untuk selalu menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, termasuk hibah. Jika ada keinginan untuk menggosip, segera hentikan dan alihkan pembicaraan ke pembicaraan yang lebih positif. Kemudian, berprasangka baik. Selalulah beranggapan baik terhadap orang lain. Hindari berprasangka buruk atau mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kemudian adalah fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian dari kekurangan orang lain ke diri sendiri. Perbaiki diri dan jadikan diri sebagai contoh yang baik. Masih berikutnya, yaitu pergaulan negatif. Batasi pergaulan dengan orang-orang yang suka menggosip. Pilih teman yang positif dan mendukung. Perbanyak doa. Ini adalah merupakan hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan memperbanyak doa. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan untuk melakukan ghibah. Beristighfarlah. Istighfar jika terlanjur melakukan ghibah, segera beristighfar dan minta maaf kepada orang yang telah digunjing. Berikutnya itu sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Isilah waktu yang kita dengan kegiatan yang bermanfaat seperti membaca buku, belajar, atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ingat akibat hibah, bayangkan bagaimana perasaan kita jika yang menjadi korban adalah kita, ya. Bila yang menjadi korban hibah adalah kita. Fokus pada kebaikan orang lain. Carilah hal-hal yang positif pada diri orang lain dan pujilah mereka. Jangan terpancing emosi. Jika ada orang yang ingin mengajak kita bergosip, tetap tenang dan tolak ajakan tersebut dengan menerapkan cara-cara yang baik. Kita dapat terhindar dari perbuatan hibah dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Sekarang kita akan melihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ghibah tergolong dosa dan perbuatan haram, bahkan termasuk dosa besar. Kata seorang ulama tafsir Masruq, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Itu disebut menghibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti menfitnah atau menuduh tanpa bukti. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam kitabnya Jami'ul Bayan. Hibah yang terjadi bisa cuma sekedar dengan isyarat. Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anha
Tak kala wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi SAW dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut pendek. Nabi SAW lantas bersabda, "Engkau telah menghibahnya." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Dosa ghibah sudah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Berikutnya Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Ta'ala memisalkan hibah atau menggunjing orang lain dengan memakan bangkai seseorang. Karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya, ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Demikianlah keterangan dari Az-Zawjai dalam kitabnya Fathul Qadir. Asy-Syaukani rahimahullah kembali menjelaskan, dalam ayat di atas terkandung isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya dilarang untuk dilanggar. Ayat ini menjelaskan agar setiap muslim menjauhi perbuatan ghibah. Ayat ini menjelaskan bahwa hibah adalah perbuatan yang teramat jelek. Begitu tercelanya orang yang melakukan hibah. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari berkata, Allah mengharamkan menghibai seseorang ketika hidup sebagaimana Allah mengharamkan memakan daging saudaramu ketika ia telah mati. Dalam kitabnya Jami'ul Bayan. Qatadah rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika menghadapi saudaramu dalam keadaan mayit penuh ulat, engkau tidak suka memakan bangkai semacam itu, maka sudah sepantasnya engkau tidak menghibainya ketika ia masih dalam keadaan hidup. Dapat dalam kitab Jami'ul Bayan. Hibah termasuk dosa karena di akhir ayat disebutkan Allah Maha Menerima Taubat. Artinya apa yang disebutkan dalam ayat tersebut dalam dosa karena berarti dituntut bertaubat. Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa ghibah termasuk perbuatan yang diharamkan. Dalam Kunuz Riyadh Sholihin disebutkan para ulama sepakat akan haramnya hibah, dan hibah termasuk dosa besar. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari setiap dosa besar, termasuk pula perbuatan-perbuatan hibah tadi. Semoga Allah memberi taufik untuk menjaga lisan ini supaya senantiasa berkata-kata yang baik. Jangan lupa untuk di-subscribe, komentar, dan di-share. Bagikan sebagai amal jariah. Ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.